Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 dan 12 akan menjelaskan tentang materi laporan nilai tambah syariah dan laporan neraca syariah. Kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Kamelia, absen 6, Laila, absen 9, Era, absen 9, Ani, absen 34, Delbi, absen 27, Ani, absen 28, Kusbiatan 2, dan terakhir Fitratu. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Sehingga laporan keuangan syariah adalah laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah, yaitu mengacu PSAK dan KDPP LKS. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkas dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan hanya untuk para pemilik. Laporan keuangan juga harus bisa menggambarkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. 2. Laporan nilai tambah dan laporan neraca syariah. Pengertian laporan nilai tambah syariah. Dalam pengertian yang sederhana dan konvensional, nilai tambah adalah selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan kos masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan. Value Added Statement atau VAR atau laporan nilai tambah berkaitan juga dengan Human Research Accounting dan Employee Reporting, terutama dalam hal informasi yang disajikan. Menurut Triyuwono, konsep nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. Mula Warman telah menjelaskan bahwa pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah tidak hanya berkenaan dengan masalah halal, tetapi juga bersifat thayyib atau baik, halal dan thayyib lebih tentang produk, dan bebas riba. Menurut Iwan Triyuwono, laporan nilai tambah syariah merupakan laporan yang diharapkan menjadi laporan keuangan tambahan untuk lembaga keuangan syariah. Laporan ini memenuhi syarat laporan keuangan syariah yang bersifat materi, adalah untuk pemberian informasi akuntansi dan yang bersifat spirit untuk akuntabilitas. Menurut Andik S. Dwi Saputro, menguraikan karakteristik laporan nilai tambah syariah yaitu memahami adab dalam bermuamalah, konsep distribusi pendapatan, memberikan kemudahan. Dari ketiga karakteristik di atas, disimpulkan bahwa laporan nilai tambah syariah syarat dengan nilai-nilai Islam di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk mengikuti hukum Islam secara kafah atau sempurna. Pengertian laporan neraca syariah. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.
Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah tersebut. Kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dihadapkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah tersebut memiliki hak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih isi laporan nilai tambah syariah dan laporan neraca syariah. Dalam konsep ekonomi Islam, tampaknya konsep VAR atau Value Added Statement ini lebih sesuai konsep bisnis dalam Islam, didasarkan pada kerjasama atau musyarakah dan mudharabah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, bukan hanya salah satunya yang untung, serta bukan salah satu mengeksploitasi yang lain. Karena dengan perkembangan VAR, keselarasan dengan prinsip syariah yaitu keadilan, kejujuran, full disclosure, dan pertanggungjawaban terwujud. Akan lebih lengkap jika VAR ini dikonstruksi sebagai wujud dari kesatuan tujuan perusahaan yang tidak hanya pada sosial, tetapi juga pertanggungjawaban kepada pencipta. Artinya, tujuan laporan keuangan tersebut menjadi media pertanggungjawaban manajemen secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban akuntansi secara vertikal dengan menggunakan VAR dapat dilaksanakan dalam bentuk penerapan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dan bekerja sama. Sedangkan horizontalnya mendistribusikan nilai tambah secara adil kepada pihak yang terlibat dalam menciptakan nilai tambah tersebut. Berikut ini isi laporan dari nilai tambah syariah. Isi laporan nilai tambah yang direkomendasikan oleh Baidow dan Millet dengan full disclosure yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai laporan keuangan Islam adalah sebagai berikut. Ada 3 bagian. Yang pertama ada sumber, kedua distribusi, yang ketiga ada dana yang diinvestasikan kembali atau laba ditahan dan cadangan. Yang pertama sumber ada laba bersih, pendapatan lain, dan revaluasi. Terus yang kedua distribusi itu meliputi ZIS, pemerintah atau pajak, karyawan atau gaji. Terus ada pemilik atau dividen. Terus yang ketiga dana yang diinvestasikan kembali atau laba ditahan dan cadangan. Untuk mengetahui total nilai tambah itu dari jumlah sumber ditambah jumlah distribusi sama jumlah dana yang diinvestasikan kembali. Berikut ini adalah isi laporan neraca keuangan syariah. Laporan posisi keuangan ini sering disebut dengan neraca keuangan, yaitu salah satu bagian laporan keuangan dari entitas suatu periode tertentu yang menunjukkan tingkat keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Unsur yang berkaitan dengan langsung terhadap pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Sedangkan kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Dan dana sirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya.
Sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana sirkah temporer. Yang berikutnya ini merupakan isi dari laporan neraca keuangan syariah. Contohnya yaitu asuransi syariah X, laporan posisi keuangan per 31 Desember. Di bagian sebelah kiri terdapat akun aset dan investasi. Di bagian aset itu terdapat kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang murabahah, piutang istisna, dan aset ijaroh. Sedangkan di investasi itu terdapat surat berharga, investasi mudharabah, investasi musyarakah, piutang salam, investasi pada entitas lain, properti investasi, dan juga aset tetap. Untuk akun yang di sebelah kanan itu terdapat liabilitas, dana peserta, dan ekuitas. Untuk yang di liabilitas itu ada penyajian kontribusi yang belum menjadi hak, utang klaim dalam proses, klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, bagian reasuransi pihak lain klaim yang masih harus dibayar, utang reasuransi, dan utang dividen. Sedangkan dana peserta itu ada dana syirkah temporer dan dana tabarruk. Untuk yang di ekuitas itu ada ekuitas pemilik induk, modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lainnya, saldo laba, dan kepentingan non pengendalian. Sehingga nanti di jumlah ada jumlah aset dan jumlah liabilitas dana peserta dan ekuitas. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika teman-teman yang ingin mau bertanya.